Bagaimana IHSG dan juga saham lainnya sepanjang hari ini? Kita langsung tanyakan ke rekan kami yang sudah siap dari Bursa Efek Indonesia. Ada produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes di BI. Selamat sore, Demes. Masih sekitar 20 menit lagi kita mengetahui penutupan IHSG, tapi mungkin bisa Anda gambarkan sepanjang hari ini pergerakan IHSG seperti apa dan apa sentimen yang membuat angka itu bergerak pada hari ini? Silakan. Selamat sore Heranov, pada hari ini adalah hari kedua perdagangan saham sudah dibuka kembali setelah libur panjang Lebaran kemarin yang ditutup mulai dari 28 Maret sampai dengan 7 April. Dan selama dua sesi pada hari ini memang bisa kita lihat bahwa pergerakan IHSG ini masih sideways atau masih cenderung stagnan dan justru berada di zona antara hijau atau merah. Ini perbandingannya sangat tipis dan kita akan lihat bagaimana saat ini di tepat pukul 15.42 waktu Indonesia Barat, saat ini memang masih ada di zona merah. IHSG menunjukkan berada di level 5.957, di mana terkoreksi 0,66% dengan atau turun 39 atau 38 poin. Dan pada saat ini sudah menunjukkan IHSG ini melibatkan penjualan sebanyak 16 miliar, maksud saya 16 miliar saham dengan nilai transaksi 10 triliun dengan frekuensi 1 juta kali transaksi di hari ini. Di sesi kedua tepatnya sekitar sebentar lagi akan ditutup perdagangan saham pada hari ini. Dan memang Heranov, kalau kita melihat pada pergerakan sepanjang hari ini memang berada tadi sempat pada sesi pertama dibuka di zona hijau di level 6.074, artinya sempat berada di angka atas 6.000, kemudian pada menit-menit awal ini justru meningkat 1,3% atau 77,86 poin. Namun pada sesi pertama tadi sempat ditutup kemudian di zona merah kembali, yakni di angka 5.976 atau terkoreksi 0,33%. Sedangkan di sesi kedua tadi dibuka di level 5.976,95, dan kalau kita melihat pergerakannya selama sesi 1 ataupun sesi kedua pada menit ini kita melihat untuk pergerakan IHSG masih berada di angka antara 5.961 untuk penurunan yang paling dalam dan paling tinggi ada di 6.092. Dan dalam beberapa hari terakhir belakangan ini dan juga beberapa hari ke depan masih akan diprediksi angkanya masih akan ada berada di 5.900 sampai 6.000-an, dikarenakan ada berbagai sentimen luar negeri yang sudah kita ketahui bersama adanya penurunan sebenarnya pasar global untuk merespon bagaimana tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap seluruh negara termasuk China yang kemudian ditetapkan angkanya mencapai 104% untuk tarif impor, sedangkan untuk Indonesia kemarin ditetapkan 32%. Namun sampai dengan hari ini kemarin pemerintah sudah menyebutkan akan melakukan negosiasi dengan pihak Amerika Serikat dan telah kemudian mendelegasikan beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih untuk kemudian bisa melakukan negosiasi. Dan kemarin juga pada saat sarasehan ekonomi ini pemerintah sudah menyebutkan akan melakukan negosiasi dijadwalkan pada pekan depan. Dan merespon juga dari sentimen luar negeri ini sebenarnya tidak hanya Indonesia yang kemudian pasarnya anjlok, termasuk kemarin pada saat hari pertama kalau kita melihat Heranov pada sesi pertama langsung kemudian dibuka di zona merah, langsung anjlok di atas 9% untuk IHSG, kemudian dilakukan trading halt atau pembekuan sementara selama 30 menit, dan hal ini juga telah disesuaikan dengan kemudian pihak BEI telah menyesuaikan untuk ketentuan melakukan trading halt dan juga trading suspend yang tadinya kalau trading halt ini akan ditetapkan untuk jika IHSG turun sampai di bawah 5%, kemudian diubah per hari kemarin di 8 April ini diubah menjadi di atas 8%. Meski begitu, kemudian trading halt ini terpaksa dilakukan karena pada pembukaan sesi pertama kemarin ini
turun sampai di atas 9%. Dan kalau kita melihat juga Heranov, BEI juga menyesuaikan untuk ALB dan juga ARA. Untuk ARA tetap sama atau ALB ini auto rejection bawah, ini beberapa ketentuan ini diubah dari yang tadinya ALB ini 7% menjadi 15%. Artinya saham atau emiten yang kemudian berada di bawah 15% ini akan otomatis dihilangkan dari kolom beli atau kolom bid, di mana kemarin selama 2 sesi di perdagangan saham ini ada 2 emiten besar yakni Gotoh dan juga AMMN yang kemudian mencapai ALB. Artinya ini diartikan jika ada 2 emiten besar yang kemudian terkena ALB atau auto rejection bawah, maka IHSG ini akan sulit naik untuk ke zona hijau. Meski begitu, beberapa sentimen positif dari dalam negeri diperkirakan ini telah mempengaruhi bagaimana pergerakan perdagangan saham. Jika kemarin sampai anjlok di atas 9%, kalau hari ini anjloknya tipis tidak sampai 1%. Hal ini karena kemarin pada saat sarasehan ekonomi, sekali lagi ini Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pasar tidak perlu terlalu panik dengan adanya kebijakan dari tarif resiprokal Amerika Serikat karena akan melakukan negosiasi. Kemudian juga Menteri Keuangan juga menyebutkan bahwa akan memberikan keringanan bea cukai ataupun juga impor kepada para pengusaha, yakni memangkas sekitar 14% dan sisanya adalah 18% yang bisa dikenakan pada para pengusaha untuk bisa melanjutkan kegiatan ekspor impor. Namun Heranov, untuk beberapa hari ke depan kemungkinan kita juga masih akan melihat seperti yang tadi saya sebutkan, masih akan bergerak IHSG di level 5.900-an sampai 6.000 sampai kemudian terdapat kepastian mengenai kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Heranov. Ya, anjlok tipis pada hari ini, kita harapkan besok bergairah begitu ya. Sepakat dengan hal ini. Terima kasih. Untuk laporannya ada Putri Demes langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.